bilang, oh nggak bisa, umurnya paling kurang dari 3 bulan. Lalu di situ saya sempat marah. Saya bilang, dokter, bukan dokter yang menentukan nyawa saya, tapi saya punya Tuhan. Tuhan saya yang boleh mencabut nyawa saya. Itu. Setelah itu saya kerja dan saya mencari data ya rumah sakit, karena saya harus ke rumah sakit di luar, tidak mau di Jakarta lagi gitu. Saya pergi ke Penang dan saya awalnya hanya untuk cek. Saya bawa semua hasil dari 4 rumah sakit yang di Indonesia dan saya kasih lihat. Lalu dokter tanya, apakah ada hasil CT scan atau hasil MRI? Saya bilang tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tidak ada, bagaimana ini bisa dinyatakan kalau ini cancer? Lalu saya bilang, dok, ini bagaimana? Tidak bisa hasil ini, saya harus CT scan ulang. Ya, ini saat saya sebelum sakit. Nah, ini pada saat saya di Indonesia, pada saat saya operasi miom tanggal 31 Mei. Ini foto adalah hasil CT scan saya yang dokter kasih tahu, dan sebelahnya adalah hasil dari pernyataan CT scan. Kalau ditemukan jaringan sel kanker itu 7,8 cm, dan ada, karena udah terlalu banyak biopsi, ada yang kecil-kecilnya itu kurang lebih ada 7 titik. Itu cancer semua. Benar Bu Reni, ini adalah hasil dari CT scan, dan benar ini adalah sel kanker, yaitu kanker serviks stadium akhir. Waktu saat saya mau CT scan itu ada cairan kontras yang harus masuk ke dalam, dan terjadilah pembengkakan. Itu bengkaknya dahsyat sekali gitu, sampai besar. Singkat cerita, saya bicara dengan dokter apa yang harus dokter lakukan untuk saya. Dokter bilang saya harus menjalankan kemoterapi sebanyak 14 kali. Saya juga harus menjalankan yang namanya radiasi radiasi luar ya, itu sebanyak 25 kali, lalu saya harus menjalankan radiasi dalam sebanyak 6 kali. Dokter bilang, untuk saat ini itu dulu. Kapan dok? Besok. Dok, besok. Saya kesini untuk check up. Boleh saya pulang dulu? Boleh? Tapi, kurang dalam 1 minggu, kamu sudah harus kembali ke sini, karena kanker kamu sudah kanker stadium atas. Jadi harus cepat segera di kemo. Lalu, saya pulang ke Indonesia, besoknya saya pulang, saya bicara dengan orang tua saya, adik saya, bagaimana caranya. Singkat cerita, saya harus berangkat lagi, tanggal 20 itu, 27 saya berangkat ke Penang, dan ternyata dari hasil tangan saya yang sebelah kiri itu, saya tidak bisa untuk diinfus untuk masuk ke dalam tangan ya, tapi dokter menyarankan saya untuk pemasangan satu alat, namanya alat kemopot, alat yang untuk memasukkan cairan lewat kemopot. Nah, ini tanggal 29 saya operasi di Penang untuk pemasangan alat kemopot. Pada saat saya pulang dari rumah sakit itu, di sana saya berpikir ya, gimana caranya saya secepat mungkin harus mengkonsumsi air kangen water. Kenapa? Karena saya butuh air ini. Saya selalu beli 5 liter setiap hari yang fresh, dan saya harus minum langsung. Karena posisinya dia di Jalan Kelawai dan homestay saya dekat. Jadi setiap hari, karena saya butuh fresh, saya selalu beli sama Om Roy. Ini besokannya saya kemo. Ternyata benar. Pada saat saya kemo, saya tidak merasakan apa-apa. Tidak ada yang namanya mual, tidak ada yang namanya muntah, juga tidak ada yang namanya saya pusing atau apa gitu. Pada saat saya pipis, ini ada yang di sebelah kanan saya pergi ke toilet tanpa sengaja. Awalnya saya nggak tahu, saya biasa pipis. Tapi kok ada cairan yang keluar itu panas dan ternyata berbusa. Saya langsung berpikir gini, waduh, ternyata air kangen water itu bagus banget ya, bisa mendetoks cairan racun-racun yang keluar melalui pipis.
Nah dari situ saya tambah lagi, saya minumnya lebih banyak lagi. Besokannya biasanya pasien yang kemo itu dia akan merasakan lemas. Kenapa? Karena kemo adalah satu cairan yang harus masuk ke dalam tubuh. Dia tidak bisa memilih cairan sel-sel yang baik dan sel-sel yang jahat. Dia akan mematikan semua sel. Saya kemo seminggu, 2 minggu, sampai kemo ke-6, rambut saya tidak rontok. Bahkan dokter bingung, kenapa kok bisa nggak rontok? Nah, pada saat itu saya bilang kalau saya ada minum Kangen Water. Dokter tanya, apa itu? Saya bilang, dokter tahu dokter Hiromisinya? Saya bilang gitu. Iya, katanya. Dia seorang dokter yang hebat. Dokter gastro paling bagus, dia bilang gitu. Dokter Hiromisinya juga bilang kalau setiap pasien cancer dia di treatment dengan minum air Kangen Water. Oh, bagus, kata dia gitu. Lalu dia cek di internet. Wow, this machine is so very very expensive, kata dokter gitu. Lalu saya bilang, dokter, mesin ini mahal, tapi jauh lebih mahal dibanding dengan saya kemo, dokter. Pada saat itu saya kemo satu minggu saya kemo itu sekitar 8.000 ringgit. 8.000 itu kurang lebih 28 juta ya. 1 minggu. Sedangkan saya sudah menghabiskan selama 6 kali kemo sudah berapa banyak, dokter? Ya, worth it, dokter bilang. Oke, bagaimana dokter saya harus to be continue, dia bilang. You harus minum langsung. Oke, terima kasih dokter, saya bilang. Nah, pada saat kemo ke-7, rambut saya sudah mulai rontok. Kenapa? Karena dokter mengganti obat yang biasanya Paksus yang dia kasih, itu diganti dengan yang lebih tinggi lagi, yang dosisnya 2 kali lipat. Jadi karena dari kemo pertama sampai kemo ke-6, saya tidak rontok, saya tidak ada apa-apa, dokter akhirnya mengganti obat yang lebih hebat lagi. Begitu ganti obat, ternyata rontok, dan minggunya ini saya pergi ke salon dan sengaja saya mau botakin rambut. Pada saat saya pakai topi ini, saya kasih lihat dokter. Saya bilang, dok, rambut saya sudah rontok, sudah gugur. Saya bilang, oke. Lalu dokter bilang, wah, you strong woman ya. Ya, selama ini dia tidak pernah melihat pasien yang kemo tapi dalam kondisi seperti ini gitu loh. Setelah saya kemo ke-8, saya harus pulang ke Indonesia karena saya harus untuk istirahat ya, karena kemo saya sudah terlalu banyak dan saya juga sudah menjalankan radiasi sampai 25 kali. Pada saat saya menjalankan radiasi itu, kulit saya tidak gosong, terus tidak hitam, bahkan saya lebih putih. Itu semua karena air yang saya minum.